ya kan, karena kan lu pengen minta maaf sama mimi kamu kan. Jadi berhenti buat menjelekkan mimi kamu. Hola netizen yang tercinta. Hubungan Loli dan ibunya Nikita Mirzani sudah cukup lama bermasalah. Momen lebaran tahun ini sama sekali tidak mengubah keadaan tersebut. Pintu rumah Nikita Mirzani tertutup rapat bagi Loli. Ia tidak lagi menganggapnya sebagai anak. Nama Loli juga sudah dicoret dari ahli waris. Namun Loli tidak ambil pusing. Sang kekasih Fadel Bajideh selalu ada untuknya. Kesedihan Loli bahkan sedikit terobati karena tidak sendirian merayakan lebaran. Ia berada di tengah-tengah keluarga Fadel dalam perayaan tersebut. Mereka kompak mengenakan busana serba hitam. Seperti halnya menantu, Loli diperlakukan sebagai bagian dari keluarga Fadel. Pada foto yang beredar, tampak Loli bersama orang tua Fadel Bajideh dan juga kakak-kakaknya. Martin dan Bintang Bajideh, kakak Fadel, terlihat juga membawa pasangan mereka di momen tersebut. Loli tampak mengenakan busana hitam dipadukan dengan hijabnya. Nikita Mirzani pun mengaku tidak bisa dengan mudah menerima putrinya kembali. Bahkan jika Loli datang dan sentuh kakinya. Keputusan itu diungkapkannya di podcast Denny Sumargo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Loli, kayaknya cuma lu dah yang diceramain. Satu Indonesia nyeramain lu. Ibunya Loli kayaknya selain jadi artis juga ngerangkap jadi intel kayaknya ya. Salut emang sama Nick Mir. Kalau gue jadi lu Loli, balik. Nikita Mirzani menghapus Loli sebagai anaknya dan tidak akan memberikan warisan kepada Loli 1 rupiah pun. Emang bisa? Emang boleh gitu? Nah, kalau kita bicara hukum waris, karena kebetulan ini Nikita Mirzani yang beragama Islam, maka yang dipakai adalah hukum Islam. Bisa dilihat dulu di kompilasi hukum Islam. Ada namanya penghalang waris. Jadi seseorang ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan. Nah, hubungan Nikita Mirzani dan Loli adalah anak kandung, berarti hubungan darah dong. Sampai di sini berarti Loli adalah ahli waris. Nah, bagaimana caranya supaya Loli tidak mendapat warisan? Hanya dengan adanya penghalang waris. Apa itu penghalang waris? Misalnya, ahli waris mencoba membunuh pewaris. Ahli waris mencoba memfitnah pewaris dengan ancaman pidana 5 tahun ke atas. Ahli waris tidak beragama Islam. Nah, dari ketiga penghalang waris tadi itu, apakah Loli termasuk di dalamnya? Tidak, ya kan? Sepanjang Loli masih tetap beragama Islam, sama dengan ibunya, dia tetap menjadi ahli waris. Sepanjang Loli tidak melakukan atau tidak mencoba membunuh pewaris, no problem. Sepanjang Loli tidak memfitnah pewaris melakukan tindak pidana yang diancam 5 tahun ke atas, no problem. Nah, tapi kan Nikita Mirzani sudah membuat wasiat tidak memberikan Loli warisan. Oh, tidak bisa, itu wasiatnya batal demi hukum, ya kan? Walaupun sudah dibuat wasiat tidak bisa. Jadi wasiat tadi boleh ke yang lain atau dan sebagainya, tapi tidak boleh lebih dari 2/3. Jadi tak bisa semuanya. Jadi ahli waris tadi tidak bisa, tidak mungkin mendapatkan 0 warisan dari orang tua kandungnya sepanjang tidak terhalang waris ya. Jadi terserahlah mau benci mau tidak suka tidak suka, berseteru segala macam. Tapi ketika warisan terbuka, artinya ketika pewaris meninggal dunia, ahli waris berhak mendapat bagiannya. Tidak bisa tidak. Nah, ini menurut hukum ya. Jadi kita bukan bicara selera, suka tidak suka, benci, atau ada masalah apapun itu. Walaupun demikian, sebagai anak harus berbakti kepada ibu. Apapun kesalahan orang tua, kekurangannya, Loli sebagai anak tidak boleh begitu. Harus mohon ampun, minta maaf, berbakti kepada ibu kandung yang sudah melahirkan. Ya mungkin nggak sekarang, cuma nanti biarkan waktu yang menjawab. Kalau diperhatikan ya, Nikita Mirzani itu makin kesini makin kesono, udah jauh lebih baik ya, udah ada mukanya lebih sejuk, lebih tenang gitu ya. Beda dengan yang masa-masa lalu gitu, lebih adem sekarang dilihatnya gitu.
orangnya lebih tenang, mudah-mudahan memang benar-benar tenang gitu ya. Sebenarnya Nikita Mirzani ini kalau untuk anaknya saya salut, dia seorang single parent, membesarkan anak, luar biasa, wanita kuat, wanita tangguh. Saya terharu melihat mimik wajahnya di video ini gitu. Kayaknya dia berkaca-kaca, matanya berkaca-kaca, di hatinya, jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam dia sudah memaafkan anaknya. Ya wahai anak, ya anak siapapun yang durhaka kepada orang tuanya, percayalah hidupmu tidak akan pernah bahagia tanpa maaf dan ridho dari kedua orang tua. Ini loh sayangnya, ini kan kamu kan lagi pengen minta maaf nih sama mami kamu ya, pengen minta maaf karena kesalahan kamu ya. Ya menurut kamu mungkin itu benar, tapi menurut saya sebagai ibu dan menurut kita orang-orang yang sudah mempunyai anak, itu perbuatan kamu tuh salah. Kenapa? Karena kamu tuh masih di bawah umur ya sayangnya, masih baru tamat SMP loh, saya baru tamat SMP, kamu itu masih kecil gitu. Kamu nih meminta maaf sama mami kamu gitu, terus kamu bilang mami kamu tidak memaafkan kamu, dan kamu sendiri ini masih menjelekkan orang tua kamu, ya kan? Di wartawan aja kamu bilang mami kamu egois lah, keras kepala lah gitu. Terus kamu nih dari satu sisi kamu tuh pengen maafnya dari mami kamu, gila kali ya. Kalau jadi maminya juga gregetan guys, mau maafin gimana? Lu sendiri masih jelek-jelekin gitu mami lu di depan wartawan, depan semua masyarakat Indonesia gitu. Itu mau dimaafin? Aduh, kalau mau dimaafin tuh diem aja ya sayangnya, diem aja ya. Kamu kalau bukan anaknya Nikita Mirzani, kita tuh juga nggak tahu kamu ya. Kalau emang mimi kamu tuh nggak sayang sama kamu, nggak semua sekolah internasional apa itu nggak diurusi sama mimi kamu, nggak bekerja keras disayang, tidak bekerja keras kayak kemarin sampai dihujat sama netizen, tuh buat apa sih? Buat kamu loh, bukan buat dia sendiri ya, buat kamu. Jadi jangan kamu tuh menjadi orang, oh aku udah bisa ngasilin duit sendiri nih, bisa gampang lah nyari duit gitu karena udah terkenal gini. Sebelumnya emang kamu siapa sayang? Sebelumnya tuh kamu tuh siapa? Ya karena mimi kamu kan, karena mimi kamu kan, makanya kita ini kenal sama kamu gitu. Jadi kalau udah mau minta maaf nih, jangan kamu jelekin lagi mimi kamu gitu. Ya udah diem, skip. Kalau misalnya ada wartawan nih Loli gini-gini, skip. Jangan dijawab kok di luar dari mendingan jangan dijawab sih, karena pertanyaannya pasti apa, nggak ada prestasi kan yang kamu perbuat kan, yang kamu buat itu nggak ada prestasinya. Jadi pasti masalah kamu dengan mimi kamu, atau enggak yang 90 juta itu, atau enggak sama si Padel ya kan. Itu aja masalahnya kan, nggak ada lagi prestasi. Misalnya Loli menjadi ranking 1 atau kebanggaan lulus terbaik, nggak ada kan, udah pasti nggak ada, udah skip. Mendingan lu skip tuh, wartawan tuh skip aja, tutup mulutnya rapet ya kan, karena kan lu pengen minta maaf sama mimi kamu kan. Jadi berhenti buat menjelekan mimi kamu ya, gitu-gitu. Itu ibu kamu sayang ya, maupun anggap dari mimi kamu salah gitu, diem aja. Udah kan juga udah beda rumah ini kalian kan, udah nggak bertemu kalian kan. Jangan deh jelek-jelekin. Apa emang Loli ini pansos dengan masalah ini kah gitu, biar terkenal terus gitu, biar ada endorse kan ya. Soalnya kan nggak ada prestasi, nggak ada apa gitu. Makanya aduh bingung deh, minta maaf apa sih, apa sih salahnya minta maaf? Kadang kamu tuh emang salah. Terus ada lagi nih netizen, ada mbak-mbak nih ya, mbak-mbak ibu-ibu, nggak ngerti deh mbak-mbak atau ibu, kayak mbak-mbak membelain nih si anak nih gitu. Dia bilang karena ibunya lah memutus endorse-nya anak, dan anak tuh tidak bekerja dan lain-lain. Kamu tahu nggak arti ibu kayak begitu? Dia pengen anaknya tuh pulang bener-bener minta maaf sama ibunya, tahu? Karena kalau si anak nih masih banyak duitnya, masih bisa menghasilkan duit, cowok siapa sih yang nggak mau, ya kan? Bener, siapa yang nggak mau ya? Kalau dibilang Fadel tulus, aduh, udah please lah gitu. Kita juga kenal sama si Fadel tuh karena apa sih? Semua kenal sama Fadel karena apa? Dulu emang kita tahu dia bakatnya dance gitu dan lain-lain. Cuma nggak sekenal ini, dan nggak mungkin diundang sama podcast kan, udah nggak mungkin sayang, udah nggak mungkin. Itu mau diundang apa? Kan karena masalah dia pacaran sama si Loli ini gitu kan. Jadi ibunya itu maunya dia tuh gak ada apa-apa, gak dapet apa-apa, karena apa? Biar pulang ya.
biar tahu hidup tuh yang bisa menerima dia kalau nggak ada duitnya, nggak jadi apa itu hanya ibunya doang gitu. Dari keluarga bapaknya aja kagak ada kan, nggak ada kan yang mau nolongin dia gitu. Please ya lo ngerti. Ini juga mbak-mbak ini aduh nggak pernah punya anak apa gimana ya. Emang beda didikan kamu sama didikan saya, dan didikan Nikita Mirzani juga beda gitu. Semua orang beda gitu. Cuma pasti yang lebih paham ibunya. Kan ibunya udah pernah mencari tuh di luar negeri waktu si Loli kabur, tapi dianya sendiri yang kagak mau kan. Dia malah sembunyi sama keluarganya Eda kalau nggak salah dulu itu kan. Jadi salah ibunya di mana gitu. Udah berusaha loh gitu. Sampai ini anak putus sekolah kayak begini. Kok dibilang libur, ini kagak nyambung sekolahnya gitu. Liburnya lama gitu, setahun gitu. Ya kan aneh ya kalau bisa dibilang nggak dideportasi dan lain-lain gitu. Makanya udah minta maaf ya. Ini juga mbak-mbak jangan ikut-ikut kalau nggak tahu. Netizen banyak banget lagi yang belain. Iya gara-gara emaknya gini. Aduh, emaknya itu emaknya kita benci sama emaknya kemarin ngomongin orang dan lain-lain tuh kenapa sih? Karena dia pengen biayain anak-anaknya tuh banyak ya, bukan buat dia aja. Jadi jangan memandang karena Nikmir dan lain-lain pernah salah sama orang, itu urusan dia sama orang lain. Tapi dia sama anaknya dia benar, posisinya itu benar. Anak SMP nggak mau diatur tuh maunya jadi apa? Udah enak diatur, dikasih makan, dibiayai dan lain-lain. Mau sendirian, mau pacaran, baru tamat SMP mau pacaran. Aduh, genit-genitan. Wajar lah emaknya marah. Jangan dia bela-belain gitu. Enak tahu, gara-gara dia doang nih warga ini marah sama ini, gara-gara dia doang. Udah gak usah bela-belain, berarti bela-belain. Udah salah, udah. Kecuali anaknya ini, oh kamu tak larang kamu untuk berbakti ya, atau gini, aku larang kamu buat sholat dan lain-lain. Enggak kan ya, masih masuk nalar itu larangannya, dan masih wajar larangan ibunya gitu, masih wajar banget, wajar sekali. Jadi jangan belain anak ini. Jadi anak ini semakin gede kepala, semakin ngerasa oh ya emak gue emang kurang ajar gini, padahal dia sendiri yang kurang ajar sama emaknya. Lu nggak mungkin jadi apa itu, percaya sama gue. Lu juga nggak ada duit dan tidak menghasilkan, atau tidak ada duitnya sama sekali, tidak bisa menghasilkan duit. Libet kan ngomongnya. Pasti tuh pacar lu juga pergi. Saya nggak mungkin mau dia sama lu, beneran.